taubatan nasuha itu seolah-olah dia terhapus semua dosanya. Terhapus semua dosanya. Dibuka lagi lembaran yang baru menjadi lembaran putih kembali. Itu orang yang taubatan nasuha. Maka ketika kita masih sering mengerjakan kesyirikan, maka hendaklah kita segera taubatan nasuha. Dulu waktu kami masih sering, masih awal-awal di sini, bulan Bapak, kita kan masih melihat di perempatan itu ada apa? Ada kembangnya. Tidak malam nopo nih, malam Jumat masih ada kembangnya. Saat ini kita sih nopotan apa buatan? Masih wonten tak ini? Wonten ya, alhamdulillah. Kalau kita di desa-desa, di desa-desa itu tesih wonten napa niku? Nah, syukuran panen niku namanya napa niku? Oh, wiwitan. Wiwitan sing mempersembahkan kepada Dewi Sri ini. Nah, seolah-olah yang memberikan panen itu adalah siapa? Dewi Sri. Kalau sekali kan pas sehat itu benar. Malah melu ya. Malah melu betul ingkung ya. Seperti itu. Jadi seolah-olah yang memberikan rezeki mereka itu dengan memberikan panen yang banyak itu siapa? Dewi Sri. Padahal tadi Allah waqadha rabbuka dan telah memerintahkan Rabbmu, yaitu tadi siapa? Rabb itu Tuhan pencipta dan pemelihara kita, pemberi rezeki kita. Maka sesungguhnya yang memberi rezeki siapa? Apa Dewi Sri? Siapa yang memberi rezeki? Allah. Nah, ini. Jadi kalau kita berpandangan atau mempunyai pendapat yang memberi rezeki itu selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Juga ketika bacaan itu kan sering ya kita waktu saya apa itu, saya kan punya istri di mana di Parangtriton. Ketika di sana bacaan itu kan gimana? Bacaan kenduren. Ada itu nopo. Nyuwun perlindungan kepada danyang etan, danyang kulon, danyang lor, danyang kidul. Setelah kiblat papat, limo, pancar, lah kesekalian ya, mesti tahu ini. Nah seperti itu. Jadi minta perlindungan kepada penguasa-penguasa setempat. Padahal satu-satunya pelindung kita ini siapa? Allah. Juga yang sekarang banyak terjadi menyentuhkan Allah yang kita tidak sadar. Itu apa? Yaitu senang berziarah atau senang melakukan tirakat-tirakat ke makam-makam yang dianggap terhormat. Senang ziarah dan berdoa di sana pada makam-makam yang dianggap sebagai orang-orang soleh. Apa banyak Pak. Banyak sekali udah doa. Kemarin kami dari rombongan teman-teman di PHI itu orang mudeng kok bijak nopo niku rihlah itu ke masjid mana Demak nih, masjid Demak. Lalu kemudian di sana itu kita ziarah ke makamnya raja-raja Demak. Ini ada Raden Patah dan seterusnya. Nah itu di satu makam yang dibuatkan rumah itu banyak sekali orang-orang yang dia apa? Berdoa di sana. Padahal kan kita tidak boleh. Rasulullah SAW kan beliau mendikam jangan menjadikan rumahmu seperti apa? Seperti kuburan. Artinya apa? Rumah itu harus dipakai untuk sholat dan membaca Al-Quran. Tapi mereka banyak sekali yang mengelilingi kuburan tersebut. Mudah-mudahan mereka tidak melakukan kesyirikan. Dengan apa? Dengan meminta barokahnya orang yang ada di kubur tersebut. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu sampai terjadi, saya bisa berdoa. Rasulullah kok akeh ngoten koyo ngene. Akeh koyo ngene. Jadi
kita meminta doa kepada orang yang masih hidup itu boleh. Kata dia, Pak Subur kepada kali Pak C, ditungake yo iki anakku, anakku apa arep lahiran, tungake bento lahirane lancar. Boleh. Tetapi berdoa atau meminta doa kepada orang yang meninggal itu tidak dibolehkan karena sudah terputus amalnya. Jadi sekali lagi Allah ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian apa menyembah kecuali kepada Allah. Siap kamu betul? Kenapa? Karena inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan suatu apa kedzaliman yang besar yang dosanya tidak akan terampuni. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan ketika dia meninggal belum taubatan nasuha, maka jaminannya apa? Jaminannya dimasukkan ke dalam neraka. Ngeri nopo bener? Ngeri. Maka jamaah rahmatullah. Kemudian perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua maka hendaklah berbuat apa? Baik. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu merupakan satu tingkatan perintah Allah setelah kita tidak boleh menyentuhkannya. Jadi sangat apa? Sangat penting sekali, sangat Allah tekankan kepada kita karena mengingat jasa-jasa kedua orang tua kita. Ayat yang selanjutnya, imma yablughanna 'indakal kibar, jika benar-benar telah sampai indaka pada sisi kamu, pada pemeliharaan kamu, atau maksudnya jika telah sampai mereka itu pada usia tua dalam pemeliharaanmu, al-kibaru akaduhuma, salah satu dari keduanya. Mungkin ibu kita masih ada saat ini bersama kita, mungkin bapak kita saat ini masih bersama kita, au kilahuma atau keduanya, fala taqul lahuma, maka jangan katakan kepada mereka kata-kata kata-kata atau kata-kata yang kasar. Tidak boleh. Jangan Allah, wala tanharuma, dan janganlah kalian membentaknya. Nah ini cara berbakti kepada orang tua ketika mereka masih hidup. Dan nanti bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal, maka juga akan kita bahas sedikit. Sebetulnya materi ini cukup panjang, mungkin kalau kita selesaikan 1 jam, pernah saya sampaikan ini hampir 1 jam. Muncul malah. Nanti ditarik kas saja, kata dia. Maka jangan katakan kepada mereka kata-kata Ini kita mengatakan kepada mereka saja tidak boleh. Kan banyak orang tua kita yang yang mereka itu mungkin sudah pikun, sudah pikun, usia lanjut, sudah lupa. Mungkin jam 6:30 kita sudah memberikan sarapan. Ini mau nonton oleh anak sakit masjid bertumpang nonton sakit masjid bisa berdurek. Nonton itu pas sakit masjid saking ke bubur ayam ini masih mati mau ketika sarapan dunia. Baik ditambah nopo bubur ayam tambah teh rujukan. Dahan syukur. Tambah boleh mbak, tambah nih, tambah boleh. Jam 6:30. Nah jam 8 itu baik duga. Duh, kok ini pelit penuh. Aku rada kayak imam, nanti kembali dulu aku. Kita keluar langsung apa buatan, belum aja dia. Langsung apa buatan? Masuk. Ini jujur loh. Masuk.
Nah kita mengatakan, bapak itu pripun to? Nabi Muhammad berdahar maksudnya udah boleh. Tak katakan tak boleh. Tak boleh kita berkata kasar. Kita mengatakan yang lebih keras dari suara orang tua kita tidak boleh. Tidak boleh. Jadi suara kita harus lebih rendah dari orang tua kita. Ngapa boleh dinorek? Bapak ini ku ngawur mawon. Wong Nabi Muhammad berdahar dikurangi napa kula niku paling pripun to? Malah muring-muring. Bapaknya diuring-uring sama orang tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Walatan arguma, maka janganlah saling membentaknya. Jangan saling membentaknya. Fakullahumma qaulan karima, dan katakan kepadanya perkataan yang mulia, kata-kata yang lemah lembut. Mbah, kalau kau kan sampun dahan to, Mbah, nopi mawon betul mau malah telas kali mangkok. Nah kita simbah tesih napa niku? Tesih luwe. Monggo kula damelke napa? Remenipun. Kata-kata yang lembut. Angel. Angel. Coba kalau misalkan kita melihat bapak kita, mereka itu mungkin kita benci kepadanya. Coba lihatlah dengan baik-baik, lihatlah dengan seksama waktu mereka masih tidur. Waktu mereka masih tidur, lihat dengan baik-baik. Kemudian apa itu? Cermati bagaimana wajah beliau yang sudah keriput, sudah tua. Bagaimana mata beliau yang seharusnya hitamnya itu cukup lebar sudah memutih. Nah, memutih karena orang itu kalau bola matanya hitam memutih kan berarti ada tanda apa itu? Katarak ya. Sudah pun melihatnya. Bayangkan nafasnya masa mungkin sudah sulit. Inikah orang yang patut kita benci, yang telah berjuang dengan tangannya, dengan kakinya, dengan seluruh jiwa raganya untuk mencari rezeki kepada kita. Kita bayangkan ini. Kalau sampai kita bermasalah dengan orang tua kita. Maka jamaah rahmatullah, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Bukhari dijelaskan. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, tidaklah seorang muslim yang memiliki dua orang tua yang juga muslim. Jadi tidaklah seorang muslim memiliki dua orang tua yang dia juga muslim, kemudian mengunjungi keduanya atau melakukan silaturahim. Melakukan silaturahim di pagi hari, maka semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan membukakan baginya dua pintu, yaitu dua pintu surga. Tapi jika itu tinggal satu orang tua kita, maka Allah akan membukakan bagi kita apa? Satu pintu surga. Kata dia. Dan jika kita membuat mereka marah, maka Allah tidak akan ridho kepada kita sampai mereka ridho kepada kita. Kita cermati. Ketika kita silaturahim kepada ibu atau bapak kita, maka Allah membukakan kepada kita dua pintu surga. Jadi bapak dan ibu itu merupakan pintu surga atau jalan tol bagi kita untuk masuk surga. Senang kamu betul? Dengan kita berbakti kepada mereka, berarti Allah telah menyediakan kepada kita dua tol, pintu untuk masuk surga. Maka kebanyakan sekali orang yang dia ketika masih mempunyai orang tua, kok dia tidak bisa masuk surga. Dan jika salah satunya meninggal, maka pintu surga itu, pintu tol tadi Allah tutup. Berarti tinggal satu. Maka janganlah kita mengharap kita ini masuk surga. Janganlah berharap kita dengan surga apabila kita bermasalah dengan ibu atau bapak kita. Jadi, jangan kita berharap surga.
Kenapa? Karena ridha wahi fi ridha walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua kita. Maka jika sampai saat ini kita mempunyai masalah dengan orang tua kita, maka datangilah mereka. Datangilah mereka. Dengan kita datang saja mereka senang. Terus apa betul? Senang. Senang sekali. Lalu ketika kita datang, mereka mengembangkan kedua tangannya, mereka memeluk kita, lalu mereka tersenyum. Maka percayalah, Allah pun juga sedang tersenyum dengan kita. Yakin apa betul? Iya. Maka ketika ulama besar Syekh Hasan Al-Basri, ketika beliau ditinggal ibunya berpulang ke rahmatullah, beliau itu menangis dengan sangat sedihnya. Padahal kan kita ini dilarang, dilarang untuk apa? Untuk meratap. Meratap itu apa? Meratap itu gelo, sedih yang berlebihan. Sedih boleh. Tapi Rasulullah SAW ketika ditinggal putranya Ibrahim, dia juga meneteskan air mata karena sedihnya. Tapi tidak boleh terlalu sedih. Maka masa berkabung itu bagi orang yang ditinggal keluarganya itu masa berkabungnya adalah 3 hari. Maka setelah 3 hari harus sudah move on lagi. Maka Syekh Hasan Al-Basri menangis saking sedihnya. Para sahabatnya memberikan nasihat, ya Syekh, engkau adalah orang yang utama. Jadi Syekh Hasan Al-Basri ini diasuh oleh istri Rasulullah langsung, yang bernama Ibunda Ummu Salamah. Jadi dia disusui. Dia itu anaknya pelayannya Ummu Salamah, istri Rasulullah. Kemudian diasuh atau menjadi susuannya Ummu Salamah. Jadi dia langsung dididik oleh ibunda kaum muslimin, istri Rasulullah. Maka betul-betul dia itu menjadi ulama yang sangat paham. Maka ketika dia ditinggal ibunya itu dia menangis luar biasa. Para sahabatnya mereka mengatakan, ya Syekh, itu adalah seorang ulama besar. Kenapa engkau begitu bersedih? Apakah engkau tidak ridho dengan kematian ibumu? Apakah engkau tidak ridho? Maka apa jawab Syekh Hasan Al-Basri? Wahai sahabatku, sesungguhnya aku telah ikhlas. Aku telah ikhlas. Ibuku dipanggil Allah. Yang aku sedihkan, sekarang ini pintu surgaku sudah tertutup. Saya bayangin. Yang aku sedihkan sekarang ini, pintu surgaku telah tertutup. Pintu tol itu telah tertutup. Susah apa betul? Susah. Harusnya dengan kita turun walidan itu, pintu tol itu bukan kita masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi, mau bilang sekarang ini banyak sekali orang-orang yang susah ketika orang tuanya bersama malaikat. Terus mau betul? Banyak orang yang sedih. Bahkan mungkin ketika orang tua kita ini mengunjungi kita, Mbak jenengan niki lak metu pergi pun seminggu to, saat ini kita gini pas nih kali. Mungkin malah kita tega seperti itu. Yang lebih parah lagi malah mungkin kita masukkan orang tua kita ke panti jompo. Kemarin baru saja saya ditanya, panti jompo sing saya pun dingin, Pak. Astagfirullahaladzim. Saya kadang menangis Pak kalau bicara masalah ini. Kenapa? Karena tadi pintu surga. Sekarang pintu surga saya ini tinggal satu. Bapak sudah tidak ada. Tinggal ibu. Maka hendaklah ibu ini kita senangkan. Apalagi kemarin kita lihat seorang anak menuntut ibunya ke pengadilan. Gara-gara apa? Gara-gara menebang pohonnya. Kebangetan apa betul? Seorang ibu dituntut anaknya ke pengadilan gara-gara bodoh. Kita punya contoh yang baik. Di Timur Tengah ada 2 orang anak yang dia itu melakukan tuntutan ke pengadilan.
apa yang diperbutkan. Belum orang anak saudara, adik kakak. Mereka saling menuntut di pengadilan. Apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut untuk siapa yang lebih berhak memelihara ibu mereka. Jadi masih masa berhak aku kan anak baru. Aku kudu sing rawat ibu. Adik ibu aku kudu sing rawat. Aku jenengan kalau wis seperti ini wis suwe aku saya sing rawat. Pada orang terima ini mereka menuntut keadilan, saling menuntut, saling menuntut. Kira-kira kalau kita bagaimana? Saling memperebutkan atau malah saling melempar? Kalau dibilang berani. Maka jamaah Allah itu adalah apa? Salah satu cara kita berbakti kepada orang. Jadi tesik bangun itu berikut. Ditutupin bijak nomor mandek itu. Tutupin bijak. Sekedar boleh ya 5 menit insya Allah. Episodenya insya Allah akan yang akan datang. Maka tak lagi, itu izin ya. Maka jamaah Allah Rasulullah SAW beliau bersabda. Qala Rasulullah SAW walidallahi fi ridal walidain wahsudullahi fi suhdul walidain. Ridha Allah itu tergantung pada ridha atau terletak pada ridha orang tua. Dan kemurkaan Allah itu tergantung pada atau terletak pada kemurkaan orang tua. Maka tadi ketika kita ingin membalas, ingin berbakti kepada orang tua, maka yang pertama tadi jangan sampai kita ini mengatakan atau tidak melaksanakan perintahnya dengan kita menolak perintahnya. Ibu kan kula lebih kan tumbas niki mosok kon tumbas melih. Mengatakan saja tidak boleh. Apalagi memberitahunya. Jadi pertama kita tidak boleh mengatakan atau menunda keinginannya. Kemudian yang kedua kita tidak boleh membentak. Dan yang ketiga hendaknya kita pelihara mereka dengan baik. Sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Di dalam Quran itu dijelaskan, ketika manusia sudah mencapai usia 40 tahun, maka hendaknya mereka berdoa. Rabbi auziqni an asdura nikmatakal ladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, apa maksudnya? Insya Allah kita sampaikan pada episode yang berikutnya. Maka insya Allah tadi mohon maaf mungkin apabila agak sedikit panjang, tapi memang materi ini cukup panjang, mungkin 2 atau 3 episode mungkin baru bisa agak sedikit tuntas. Oke. Demikian, mohon maaf dan kita doakan ibu bapak kita, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.